Sekali lagi selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semua. Saudara, saya sengaja untuk terus menyiarkan secara langsung khotbah dari mimbar ini secara khusus yang dipercayakan untuk saya layani. Karena misalnya saudara-saudara mungkin boleh lihat di setiap saya memimpin ibadah di sini, khotbah yang di live kan, berapa banyak orang di luar sana yang boleh bicara. Orang yang masuk gereja di sini berapa? Paling tinggi 100, 400. Tapi setelah disiarkan khotbah bisa sampai ribuan orang yang boleh bicara. Karena kita ada pengalaman begini. Berapa kali pergi di rumah sakit, ada orang pasien dia ke tangan satu dan infus, dia ke kaki satu dan sepalet. Mari dia ke tangan satu coba di khotbah, entah khotbah dari mana pun itu. Maka kita boleh terus menjangkau mereka. Sehingga saya memiliki prinsip, di dunia maya pun mereka harus tetap berjumpa dengan Tuhan. Amin. Belum lagi orang-orang yang mungkin karena ada persoalan-persoalan apapun sehingga berat hati, atau karena alasan-alasan tertentu mereka tidak datang di tempat ini. Tapi mereka boleh dijangkau oleh pemberitaan dari mimbar ini melalui sarana-sarana yang Tuhan beri sebagai salah satu berkat bagi gereja. Saya tetap berpemahaman bahwa media sosial itu adalah salah satu berkat bagi gereja. Tapi kita juga sadar apa yang menjadi berkat bagi gereja memang bisa selalu memiliki potensi dimanfaatkan oleh iblis untuk menghancurkan gereja Tuhan. Karena itu termasuk kita lihat media sosial kita jadikan sebagai sarana penginjilan, sebagai sarana pemberitaan firman Tuhan. Tapi pada sisi lain, pengajaran-pengajaran yang kacau balau, yang merusak gereja, yang menghancurkan iman Kristen, penyesatan-penyesatan juga makin dipermudah oleh kemajuan teknologi. Kita tetap sadari. Tapi kalau misalnya kita pesimis, kita berpikir negatif bahwa media sosial itu jahat, internet itu tidak baik, maka kita biarkan. Justru yang akan terjadi apa? Anak-anak Tuhan diam, anak-anak iblis yang terus bicara. Kerajaan Tuhan tidak diberitakan, kerajaan iblis makin diperluas. Karena itu gereja harus tetap bersyukur kepada Tuhan untuk sarana-sarana pemberitaan penjangkauan jiwa-jiwa bagi orang-orang yang mungkin ada di jauh yang boleh dijangkau dari mimbar ini. Sekarang dulu kan Yesus bilang di Matius pasal 28, pergilah sampai ke ujung bumi. Mungkin karena Tuhan dia malas dengan orang-orang Kristen, dah suruh pergi sampai ke ujung bumi. Sekarang yang terjadi apa? Bukan orang datang ke ujung bumi, justru sekarang yang terjadi ujung bumi mendekat ke orang. Sekarang kan boleh ada istilah ujung bumi ada di ujung jari. Orang boleh mengakses seluruh bumi. Orang boleh jalan-jalan kemana saja, jalan-jalan virtual dengan mengakses fasilitas yang sudah disediakan. Dan karena itu saya ulang lagi, saya sengaja supaya pemberitaan-pemberitaan dari mimbar ini juga boleh didengarkan di tempat-tempat lain. Secara khusus kita bilang memang karena kita pernah lihat orang-orang yang ada di rumah sakit. Mereka meskipun terbaring, tapi hati mereka selalu merindukan mendengarkan firman Tuhan. Dan kita tidak pernah tahu siapa yang boleh dijangkau, siapa yang boleh terberkati. Kadang-kadang orang jaga dia komentar, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Justru itu lebih banyak itu yang bandingkan di luar sana dibandingkan yang datang di sini. Karena itu kita berharap kita tetap berbicara positif. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca kisah para rasul secara khusus mulai pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4, kita akan mendapat gambaran bahwa ternyata setelah hari Pentakosta bukan Pentakosta, hari Pentakosta terjadi, hari turunnya Roh Kudus, hari itu gereja dimulai, hari itu kerajaan Allah di muka bumi ini dilangsungkan, ditegakkan. Keindahan demi keindahan, kebaikan demi kebaikan, kelimpahan sukacita betul-betul nampak di dalam gereja mula-mula. Setiap hari Tuhan menambah jumlah mereka, sehingga misalnya
dikatakan, tetapi di antara mereka yang mendengar pengajaran-pengajaran, banyak yang menjadi percaya sehingga jumlah mereka bertambah kira-kira 5.000 laki-laki. Itu di pasal 4. Waktu Petrus khotbah di hari Pentakosta, sudah tahu Alkitab catat berapa yang bertobat? 3.000 orang bertobat. Tapi dalam kurun waktu yang sangat cepat, pasal 2, pasal 3, pasal 4, rasul-rasul terus mengajar. Meskipun ada penghambatan dari pihak penguasa, penghambatan, serangan dari luar, tapi inilah hukum yang terjadi. Gereja Tuhan makin dihambat, justru Tuhan makin berkati. Amin. Dan karena itu tiap hari mereka bertambah. Pasal 4 ayat 4 tadi mengatakan, hari itu jumlah mereka sudah kira-kira 5.000 laki-laki, tidak dihitung perempuan dan anak-anak. Nah, coba orang pakai logika sederhana. Di mana-mana pertemuan di dunia ini sama dengan orang membaca minggu lalu kan. Di mana-mana pertemuan di dunia ini, mau di kolom kek, di gereja kek, di acara kedukaan kek, di acara kampanye politik. Coba saudara lihat, yang paling banyak sama yang hadir laki-laki kan? Apa jawabannya? Dia coba pakai gereja ini. Dia coba pakai kolom masing-masing. Saya nggak tahu nanti di surga juga bagaimana. Siapa yang lebih banyak di surga kita yang tahu. Itu Tuhan berurusan. Tapi patut diduga ini gambaran. Hati-hatilah. Hati-hati. Kalau ada 5.000 laki-laki, maka kalau orang pakai pengalaman dan hitung-hitungan secara logika sederhana, di mana-mana pertemuan selalu perempuan lebih banyak dari laki-laki. Maka berapa orang waktu itu? Orang kalau cuma tambah sedikit, 5.000 laki-laki, perempuan lebih banyak sedikit dari laki-laki, mungkin 6.000. Lalu anak-anak berapa? Anak-anak mungkin 1.000. Jumlah mereka dalam waktu yang sangat cepat Tuhan lipat gandakan. Jadi hati-hati. Pertambahan jumlah jiwa dalam gereja ini bukan karena kehebatan para rasul, tapi kalau saudara membaca di dalam pasal 2 dikatakan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka. Para rasul memberitakan Injil, tapi Tuhanlah yang mempertobatkan orang. Nah, ini menjadi prinsip penting bagi kami, bagi kita hamba-hamba Tuhan. Jangan pudar kalau tidak terjadi perubahan. Tugas kita menabur saja, menanam saja, memberitakan saja. Paulus pernah mengatakan, Paulus menanam, Apolos menyiram, Allah yang memberi pertumbuhan. Tugas kita adalah memberitakan Injil. Tugas kita adalah mengajar. Pertobatan adalah tindakan supranatural Allah. Ada satu kalimat yang bagus sekali yang saya sukai dari Mark Dever. Mark Dever menulis satu buku yang bagus, judulnya 9 Tanda Gereja yang Sehat. Dia katakan begini, kegagalan penginjilan tidak terletak pada saat orang yang kita injili tidak bertobat, tapi kegagalan penginjilan terletak pada saat kita tidak lagi setia memberitakan Injil. Saya ulang, kegagalan penginjilan tidak terletak pada saat orang yang kita injili tidak bertobat, tapi kegagalan penginjilan terletak pada saat kita tidak lagi setia memberitakan Injil. Maka tugas gereja beritakan saja, sehingga kalau orang itu tidak bertobat, kata Mark Dever, kita tidak akan merasa sedih, kita tidak akan merasa kecewa, kita tidak akan pernah merasa gagal sejauh kita setia. Tentu Mark Dever bilang, bukan berarti karena tugas kita beritakan saja pertobatan hasilnya serahkan pada Tuhan, bukan berarti orang boleh asal-asal terserah, yang penting saya bilang tidak. Mark Dever bilang sebagai pemberita Injil kita juga harus mati-matian, harus dengan sungguh-sungguh, harus dengan segala upaya, harus dengan sungguh-sungguh mengerjakan penjangkauan jiwa-jiwa. Meskipun Paulus bilang kita cuma bertanam, Apolos yang siram, mari yang kasih pertumbuhan, yang bikin jemaat bertobat, yang bikin orang terima Yesus adalah Allah. Maka kisah para rasul menceritakan itu, bertambah, dan sambil itu kita melihat gereja digambarkan begitu indah, persekutuannya begitu indah, cara jemaatnya begitu indah. Antara lain adalah di jemaat ini tidak ada orang yang egois. Terlihat di mana? Di
pasal 4 bilang, mereka selalu sehati sejiwa. Mereka tidak hanya memikirkan diri sendiri, sambil mereka setia. Setelah beriman, mereka terus bertumbuh dalam pengajaran-pengajaran. Mereka bertekun dalam doa, bertekun dalam persekutuan-persekutuan ibadah. Mereka juga memiliki hati yang luas. Mereka memiliki hati yang melimpah dengan kasih. Mereka selalu ingin membagikan apa yang ada pada mereka. Termasuk digambarkan, ada juga orang-orang kaya, orang-orang yang punya kelimpahan. Mereka bersedia jual tanah, mungkin juga aset mereka jual, untuk hasilnya dibagi-bagi kepada orang miskin. Tapi ada manajemennya, ada administrasinya. Caranya bagaimana? Bawalah kepada hamba-hamba Tuhan, rasul-rasul. Nanti rasul-rasul yang bagi-bagi, dalam tanda kutip Alkitab bilang, supaya terjadi keseimbangan. Terjadi keseimbangan. Lalu salah satu yang dicatat di pasal sebelumnya adalah ada seorang bernama Yusuf, atau apa dia namanya? Di ayat pasal 4 ayat 22. Pasal 4 ayat 36. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan. Orang Lewi dari Siprus, ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uang itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Keindahan digambarkan. Wah, ini gereja yang luar biasa. Ini gereja yang indah. Ini gereja yang diharapkan. Ini gereja yang sungguh-sungguh gereja. Gereja yang mementingkan firman, gereja yang mementingkan doa, gereja yang mementingkan persekutuan, gereja yang selalu memberi rasa hormat yang tinggi kepada rasul-rasul, gereja yang tidak pernah berhenti belajar, dan gereja yang selalu berbagi. Tapi pasal 5 ini mencatat satu peristiwa yang sangat mengerikan. Menurut saya ini salah satu peristiwa yang sangat mengerikan yang terjadi di dalam gereja mula-mula. Selalu ada lawan di tengah gandum. Di mana Tuhan bekerja, di situ juga iblis akan bekerja. Iblis akan selalu menyerang gereja. Iblis akan selalu merusak gereja, baik dari luar maupun dari dalam. Yang terjadi di pasal-pasal sebelumnya, ketika gereja diserang dari luar, ketika gereja berusaha dihancur leburkan dari luar, justru gereja makin kuat, makin ditindas, makin dilarang, makin dibantai, gereja makin bertambah-tambah. Iblis tahu kalau gereja diserang dari luar, justru gereja makin kuat. Dia pakai pemerintah, dia pakai pemimpin penguasa Yahudi untuk hambat gereja, tidak boleh maju. Rasul-rasul dilarang bicara. Tapi yang terjadi, Alkitab bilang, justru Tuhan memberkati, justru Tuhan tambah-tambahkan. Di dalam tekanan, gereja menjadi dewasa. Di dalam tekanan, gereja menjadi makin maju. Di dalam tekanan, gereja justru makin berkembang. Tapi iblis tahu kalau gereja diserang dari luar, mungkin gereja masih akan tetap kuat. Bagaimana kalau kita serang gereja dari dalam? Dan dalam perjalanan sejarah, apa yang iblis pakai? Beberapa hal, 3 atau 4 hal. 1, dia akan merusak ajaran-ajaran gereja. Karena itu dalam gereja juga muncul ajaran-ajaran sesat. Tidak pernah dikatakan di Alkitab jemaat palsu. Yang ada apa? Nabi palsu, rasul palsu, penginjil palsu, hamba-hamba Tuhan palsu. Ini sangat menakutkan. Kenapa? Karena targetnya adalah merusak gereja dari dalam dengan menggunakan termasuk pengajaran-pengajarannya dirusak, pengajaran-pengajarannya diselewengkan, Injil palsu dibawa dalam gereja, ajaran-ajaran palsu masuk dalam gereja, dan yang kedua untuk memperlancar perusakan gereja melalui perusakan ajaran ini dia tambah. Biasanya memang pengajaran-pengajaran yang salah itu keluar dari orang-orang yang punya pengaruh dalam gereja. Maka dia tahu hal kedua yang boleh dipakai untuk merusak gereja adalah otoritas dalam gereja, kepemimpinan di dalam gereja, orang-orang yang menggunakan atribut-atribut rohani, orang yang menggunakan jabatan-jabatan rohani, justru bisa ditunggangi oleh iblis untuk menghancurkan gereja. Karena itu kita bilang
ada nabi palsu, ada rasul palsu, ada penginjil palsu. Mereka memiliki seolah-olah secara kasat mata sama dengan pemimpin-pemimpin rohani yang lain, tapi mereka adalah alat iblis untuk merusak gereja. Yang ketiga, Tuhan juga bisa iblis memakai uang untuk merusak gereja. Bukankah itu yang terjadi? Salah satunya adalah di dalam bacaan Alkitab yang orang baca hari ini. Di pasal 4 digambarkan ada orang-orang yang begitu antusias, yang nyanda egois, yang nyanda cuma pikir-pikir diri sendiri, kolom sendiri, komisi sendiri, kelompok sendiri, tapi mereka selalu memikirkan gereja, memikirkan persekutuan, mementingkan kepentingan bersama. Tiba-tiba muncul ada satu keluarga. Keluarga apa adalah? Keluarga Ananias Safira. Ananias dalam bahasa Ibrani yang berarti Tuhan adalah maha baik. Tuhan itu berlimpah dengan kebaikan. Tuhan itu melimpah dengan anugerah. Safira, dari kata safir, berarti indah, elok, jelita, cantik. Mari yang terjadi nama yang indah ternyata tidak berbanding lurus dengan kelakuan. Apakah nama kita mencerminkan karakter kita? Apakah nama kita mencerminkan isi hati kita? Memang ini nama, kalau kata orang Yahudi Jose nama, selalu pasti ada artinya. Orang Yunani kata nama selalu ada artinya. Meskipun pada kenyataannya nanti nama ini kadang-kadang bentur, arti nama berbenturan dengan dia kenyataan yang sudah memang kadang-kadang itu soal kemudian. Dia pencilaka kok ini orang kadang-kadang tidak menghargai itu nama kan. Akhirnya yang terjadi apa? Memang sih dia nama bagus. Karena dia punya karakter biasa, yang orang ini dia punya karakter, dan apalagi orang senama dia punya nama berdasarkan karakter, berdasarkan kejadian, berdasarkan kelakuan, atau berdasarkan hal-hal yang pernah terjadi. Termasuk yang kita pernah bilang di sini kan. Pernah di satu jemaat ada orang zaman dia vikaris. Kita pikir memang dia vikaris. Dia lewat dia panggil vikaris, dia bayo vikaris. Mah bisa kok orang tembulnya. Sudah cukup tarik, mari sana. Vikaris, tapi mana? Oh bisa. Bagus kan? Karena dia kata kok pendeta rajin sekali. Pokoknya apa-apa Jo kalau mau sambutan atau mau selamat datang, kalau tidak ada, dia semua muncul. Dan mulai kalau dia bertamu ibadah kolom atau ibadah apa, kalau bertamu tuan rumah tidak siap, misalnya tidak siap mengucapkan selamat datang, dorong semua mana Jo? Dia pokoknya tak hitung tiga, oke siap. Dorang pikir dia sama jadi vikaris ya, pakai vikaris. Mas sebaliknya ada itu orang di sana, dorang panggil iblis. Kita yang mana tahu? Siapa panggil iblis? Kok pengacar dia pendeta. Nah, satu kali ini 2 orang baca baku panggil. Mana tuh vikaris? Tadi baca yang iblis. Iblis tak dan apa tuh iblis tak bonceng pak vikaris. Kacau tuh jadi. Mari sini kan banyak juga. Baru orang senama, nama-nama samaran. Bahkan kadang-kadang itu nama samaran lebih populer dari nama-nama asli kan. Baik jelek orang pendeta-pendeta orang belum senama. Kecuali soalnya baru belum sampai patokan lah kita yang tahu. Orang kaya soalnya. Kadang-kadang begitu. Beca, kira beca. Bentor, garam. Siapa lagi? Damri. Siapa ini?
Alat transportasi jadi nama-nama. Becak, bentor, damri, garam. Kita nanti kalau ada lain-lain. Di sini banyak kan, banyak sekali yang bukan cuma banyak. Malah kadang-kadang yang terjadi itu nama asli orang lupa. Nah saudara, hati-hati nanti di hari penghakiman. Kong sejapang itu nama malah dia sendiri lupa dia ke nama selesai kamu. Soja apa panggil? Oh enggak ada, sudah biar dia lewat. Sejapang dia ke nama dia sendiri lupa bahwa itu dia ke nama. Kan? Heran itu orang zaman dia bayi kan? Mau laki-laki ke perempuan sama, umumnya banyak laki-laki kan. Yang terjadi. Nama mencerminkan karakter. Seharusnya, tapi yang terjadi pada Ananias dan Safiranya. Di tengah gambaran tentang jemaat yang begitu indah, ternyata iblis bekerja juga di dalam situ, termasuk menunggangi, memanfaatkan keluarga yang dari aspek namanya begitu bagus. Kenapa dua orang ini diangkat? Ada beberapa penafsir menduga, ini cuma dugaan. Mungkin sekali ini Ananias dan Safira di jemaat mula-mula, jemaat sangat kenal orang. Nanti orang lihat, kenapa ini terjadi? Karena dugaan-dugaannya orang-orang yang terkenal di jemaat. Mungkin juga orang-orang kaya. Salah satu pembuktian dugaan orang-orang kaya adalah karena orang ini adalah salah satu di antara orang lain yang bersedia menjual tanah. Kalau dia orang susah kan, kalau dia cuma jadi buruh kasar waktu itu kan, ya kalau dia cuma jadi penggarap, masa dia menjual dia uang tanah kan? Pasti dia punya tanah sendiri yang mungkin orang kaya, dan dia juga mungkin sudah cukup, bahkan mungkin sudah melimpah, sehingga tidak lagi memikirkan diri sendiri, tapi dia bersedia menunjukkan bahwa dia juga peduli dengan orang lain. Mungkin dia orang terkenal, mungkin orang kaya, mungkin juga orang berpengaruh, tapi ini bersifat kemungkinan. Tapi nanti orang menguji apakah ini dugaan-dugaan ini bisa dibenarkan. Nanti orang akan terus periksa di ayat-ayat Alkitab. Dorang datang membawa. Yang terjadi apa? Suatu ketika dikatakan Ananias dan Safira datang pas apa? Para rasul-rasul. Sebelumnya dorang jual dorang petani. Tapi ada yang menarik Alkitab bilang, dengan setahu istrinya. Dengan setahu istri, Ananias menahan sebagian hasil penjualan itu. Catat baik-baik bahwa di gereja mula-mula tidak ada keharusan mutlak, apalagi pasar. Rasul-rasulnya tidak pernah bilang, "Ngoni yang ada tanah jual, ngoni yang ada rumah jual, lalu hasilnya bawa di sini." Tidak pernah. Periksa di Alkitab, tidak pernah ada catatan. Jadi kalau ada orang yang bersedia jual tanah, itu bukan karena didahului oleh peraturan mutlak, keharusan mutlak. Ini semata-mata adalah kerelaan. Mereka digerakkan oleh belas kasih. Mereka ingin mengekspresikan apa artinya sehati sejiwa. Tidak ada peraturan mutlak. Tidak pernah rasul-rasul mengharuskan jual tanah, jual rumah, jual gedung, jual aset untuk kasih ke orang susah. Nyata ada. Jadi kalau ada yang jual, itu karena mau sendiri, itu karena niat sendiri. Salah satu di atas diatakan Yusuf 2. Nah, Yusuf digambarkan begitu indah, tiba-tiba kontras dengan Ananias dan Safira. Dikatakan orang jual orang tanah, tidak tahu berapa bidang tanah, berapa kapleng, lalu orang mau. Mar Alkitab bukan rahasia. Orang tahan itu sebagian. Berapa banyak? Tidak tahu. Tapi ditahan sebagian. Sudah balik orang pikir baik-baik. Apa salahnya dia datang? Kan dia punya. Ya, ini logika ya. Mari kita pikir dengan akal sehat. Jangan pasifkan dengan akal sehat. Apa susahnya dia datang? Memang Pak yang punya. Dia punya tanah. Kalau dia jual juga dia punya. Juga tidak ada peraturan. Kecuali kalau disebut
Mau dijual, bawa kamar DP hasil. Atau Rasul bilang, kalau jual semua DP hasil, bawa kamar. Di pasal sebelumnya tidak ada peraturan itu. Lalu orang mulai berpikir, saya ingin supaya orang betul-betul pelajari firman Tuhan, renungkan apa maknanya. Kiapa, apa salahnya orang jual? Kan tidak paksa juga. Orang jual, orang bawa sebagian, apa salahnya? Kan orang PH. Kan tidak ada peraturan yang dilanggar. Rasul-rasul tidak bikin tata gereja dulu kan? Kalau ada tata gereja, lalu ada pelanggaran, pasti harus ditindak. Karena ada aturan yang telah dibuat sebelumnya menjadi acuan. Ini kan tidak ada. Dorang tahan. Apa salahnya? Dorang cuma bawa setengah atau 1/10 atau 50%. Dorang bawa 50% itu. Dorang masih simpan. Dorang tidak perlu. Dorang memakan. Dorang minum. Apa salahnya? Apa salahnya? Jangan harap ikut berpikir ya. Dia bersalah di mana? Dorang datang dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lagi dibawa dan diserahkan di depan kaki rasul-rasul. Sampai di sini Tuhan tidak melihat kesalahan. Memang karena orang solia DP keseluruhan mungkin orang boleh dulu. Tapi sampai di sini, di mana salahnya? Tidak ada salah kan? Tapi ayat berikutnya terus bongkar. Terus bongkar pilihan. Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Wah, hamba Tuhan yang luar biasa. Hamba Tuhan yang betul-betul dipakai oleh Tuhan untuk menjaga otoritas gereja. Hamba Tuhan yang sungguh-sungguh dipakai untuk menjaga kesucian gereja. Kenapa hatimu dikuasai iblis? Kenapa hatimu dikuasai iblis? Kenapa? Karena kamu datang, kamu bilang, ini tuh hasil penjualan semua. Mar ternyata sebagian yang ditahan. Jadi dia berpersoalan apa? Sangat patut diduga. Kan sebelumnya ada orang Yusuf, mungkin ada orang lain yang kasih semua. Dorang nazarkan, ini nazar iman, ini janji iman. Kalau kita jual ini tanah, semua kamu kasih ke Tuhan. Tapi Ananias dan Safira apa? Patut diduga dorang so nazar iman mau kasih semua. Dorang datang ke Rasul yang apa ini semua tuh hasil. Tapi Petrus bilang, kamu menipu. Bukan saya yang kamu tipu, kamu menipu Roh Kudus, kamu menipu Allah, kamu menipu gereja, kamu bilang ini semua. Jadi persoalannya bukan pada jumlahnya, tapi persoalannya pada penipuan. Kamu menipu. Jujur, kenapa sih tak jujur? Jujurlah. Kita kan suka kasih kesempatan. Ananias, memang begini naik DPH. Iya, ini ya. Kamu begini. Petrus tahu dia menipu. Dan Petrus tahu ini adalah pekerjaan iblis. Kenapa kamu biarkan hatimu dipimpin oleh iblis? Kita tidak bisa mengendalikan iblis. Ada seorang teolog bilang begini, saya tidak ingat namanya. Dia bilang, kita tidak bisa mengendalikan burung yang lalu lalang lewat terbang di atas kepala kita. Kita tidak bisa mengendalikannya. Tapi ketika kita biarkan burung itu bersarang di kepala kita, di situ kesalahan kita. Kita tidak bisa mengendalikan iblis, kita tidak tahu gerak-geriknya. Yang salah adalah ketika kita membiarkan iblis datang bertahta memimpin hati dan pikiran kita. Kita yang beri kesempatan. Kenapa hatimu, Ananias, hatimu dikuasai oleh iblis? Sehingga datang seolah-olah dengan niat, datang seolah-olah dengan
rohani, datang dengan penampilan begitu luar biasa mengagumkan, tapi sebenarnya hatimu telah dikuasai oleh iblis. Mungkin hanya karena supaya ingin dilihat orang, dia begitu rohani, dia begitu saleh. Ini adalah kesalehan yang palsu. Ini adalah kesalehan yang pura-pura. Ini adalah kemunafikan di dalam perkara-perkara rohani. Masih tunjuk ke orang kita leda bakase, kita leda bantu, kita leda kasih semua. Apapun perbuatan rohani yang nampak baik di mata orang, tapi dilakukan dengan hati yang tidak benar, itu akan menjadi kekejian bagi Tuhan. Karena itu kalau saudara baca di dalam Amsal pasal 15 ayat 8, atau mungkin sebaliknya Amsal 8 ayat 15, mudah-mudahan saya tidak salah mengingat. Amsal pasal 15 ayat 8, korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan. Kamu memang datang memberi persembahan, tapi kamu tidak membereskan hatimu, malah kamu datang dengan sok kamu ingin dilihat begitu hebat oleh orang lain, tapi hatimu sebenarnya tidak benar. Hatimu tidak ingin memuliakan Allah. Hatimu sebenarnya tidak sungguh-sungguh untuk membesarkan gereja. Hatimu sebenarnya tidak sungguh-sungguh menjadi berkat bagi orang. Kamu hanya ingin dapat sanjungan, kamu hanya ingin dapat pujian, kamu hanya ingin tampil begitu rohani, tapi hatimu dipimpin oleh iblis. Kamu menipu gereja, kamu bilang ini semua. Karena itu Paulus bilang, waktu waktu tanah tidak jualkan tetap ngana punya. Orang tidak minta, orang tidak paksa, orang tidak suruh mana jualkan. Waktu isu jual buah, dia bedoi tetap menganakan. Orang yang tidak pikir itu rumah minta ngana dia persepuluhan atau ngana dia pemberian hasil penjualan kan. Mana yang bilang semua hasil penjualan kita kasih? Semua kongkiapa sebagian dana tahan. Kita tidak pusing soal dana tahan. Mari kita pusing karena tipu ini gereja. Mana bilang anak kasih semua? Dalam perdebatan itu saya membayangkan sebenarnya ada kesempatan. Kan itu percakapan panjang. Ada kesempatan Ananias bilang, asuh, minta maaf ya, Yesus bilang tadi. So kasih kesempatan. Tetap putar cerita, putar lidah, tetap menipu. Karena itu yang jadi persoalan, kamu menipu. Kamu tidak jujur karena kamu biarkan hatimu dipimpin oleh iblis. Maka mari, ini persoalan motivasi hati. Hati-hatilah kita. Saya mengatakan ini pada diri sendiri, mengingatkan orang sendiri. Jangan sampai di mata orang seolah-olah orang begitu rohani, tampil begitu fasih bicara, tapi diam-diam dalam memelihara kemusukan. Di gereja kita nampak begitu aktif dalam pelayanan, menjadi aktivis gereja, menjadi garda terdepan dalam semua gerak pelayanan. Tapi di belakang itu kita bermain-main dengan dosa. Kita hidup dengan standar ganda, sambil 5 orang ingin dapat pujian, sambil hati tetap memelihara kehidupan yang palsu. Hati kita dibiarkan dipimpin oleh iblis. Pikir-pikir, Petrus diberikan. Kalau orang pikir-pikir kan, coba-coba terus berpikir. Dia pernah menipu juga kan? Petrus waktu tanya, mana kenal tuh orang sana? Enggak. Kedua kali, kita pernah lihat mana jalan dengan Yesus loh. Waktu peristiwa Yesus tanya, nyanda. Kan 3 kali, 3 kali. Dapat dengar dari mana kelogat mana sama dengan Yesus. Itu nyata dari bahasa. Dari cara bicaramu waktu peristiwa Yesus ditangkapkan, ada kalimat begini yang bilang, itu nyata dari bahasa, nyata dari mana kelogat. Jadi dari logat, belum saudara tahu ini murid Yesus. Sebenarnya itu dari mana bagus? Saudara, apakah dari cara bicara kita orang langsung tahu orang Kristen?
Dari cara bicara orang tahu dia orang apa. Misalnya, kalau orang bercerita dengan orang bilang, Allah kacang, orang tahu dia orang apa? Orang apa? Orang Ambon. Jadi dari bicaranya, orang tahu mengidentifikasi dia orang apa. Maka orang Kristen harusnya juga begitu. Dari cara bicara kita, apakah orang langsung identifikasi ini pengikut Kristus? Petrus bilang, enggak, mana bagus tak? Muncul Petrus basuh-basuh, sungguh mati. Kira-kira kalau pakai terang dewasa, sungguh mati tak kenal. Dia mulai mengutuk diri sendiri. Seolah-olah dia bilang, demi Tuhan tak kenal Tuhan. Sama dengan ateis. Mana percaya Tuhan tak? Enggak. Mana percaya Tuhan? Enggak. Kita percaya mana sebenarnya percaya Tuhan? Enggak. Cuma Tuhan yang tahu kita tak percaya Tuhan. Panik kan begitu. Sampai basuh makan Petrus. Mas sebelumnya Yesus peringatkan, Petrus, sebelum ayam berkokok, berapa kali ayam berkokok? Yesus bilang, sebelum ayam berkokok, berapa kali? Apa salah? Yesus bilang, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau menyangkal aku 3 kali. Masa nih pendeta? Kamu tidak baca Alkitab? Ada tulis di mana? Cari. Supaya gampang kasih bocorannya. Andai Alkitab elektronik kamu tulis begini. Ayam berkokok 2 kali, menyangkal 3 kali. Muncul ya itu di mana? Saya bocoran di Injil Markus. Kalau salah berarti di Matius, Lukas dan Yohanes. Pokoknya cuma di sini. Mari cari. Tapi yang benar, Yesus bilang, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Yesus bilang, mari dia tetap nekat menipu. Hitung-hitung, kita berhitungan bodoh-bodoh. Sampai menipu lele besar. Tu Petrus dan Ananias. Kita tidak mengerti kalau ini. Kita memang tidak mengerti ini. Kiapa Tuhan langsung tindak itu Ananias. Tuhan ingin gerejanya disucikan. Meskipun di luar itu kadang-kadang orang tidak mengerti. Kiapa dulu waktu Petrus menipu Tuhan langsung hajar dia. Kenapa dulu ribuan tahun lalu di dalam perjanjian lama, ketika terjadi penipuan anak-anak Ishak. Siapa? Ishak punya anak? Siapa dia punya anak 2? Ishak punya anak tuh? Esau dan Yakub. Siapa dia punya bapak? Hah? Ishak punya bapak? Hah? Iya loh. Memang itu dia punya bapak. Sudah jangan tanya-tanya. Ishak punya anak 2 kan? Esau dan Yakub. Alkitab catat, Yakub menipu Tuhan. Maaf, Yakub menipu dia bapak kan? Yakub anak kedua kan? Yang pertama Esau. Dia tipu dan terjadi persekongkolan antara mama dan anak. Kiamat Tuhan tidak langsung binasakan. Kita tidak tahu. Sudah cukup Tuhan suka saya pelajaran di waktu-waktu yang lalu. Tapi kamu tidak mau belajar dari situ. Saatnya Tuhan datangkan keadilan. Kenapa Tuhan tidak langsung menghukum Petrus? Kita tidak tahu. Tapi yang saya mengerti dari ayat-ayat ini adalah Tuhan tidak ingin gerejanya dipermainkan. Amin. Tuhan mementingkan kesucian. Memang kadang-kadang orang tertentu ditindak. Kenapa kadang-kadang orang lain dibiarkan? Kita tidak tahu. Kalau saja yang dilakukan Tuhan kepada Ananias, Tuhan lakukan kepada semua orang. Pokoknya sama menipu dalam gereja akan dihabisi. Mungkin gereja sepi. Sama di antara orang yang belum pernah berdusta selain kita. Apa aja pendeta? Sama yang di sini tidak pernah berdusta. Coba. Angkat tangan. Kita coba tanya angkat tangan juga. So di mana dengan Tuhan? Sudah on the way. Allah warjaba mandi. On the way sudah. So di mana ibu? Sudah lama. Baru ada yang datang nanti. Ya toh? Ada yang pendeta aja begitu. Pasti juga.
ada pelayan, aduh dia baru bangun sebenarnya. Bahkan pakai tuh apa ya, perkara-perkara rohani untuk menipukan. Kalau saja Tuhan langsung tindaki semua yang menipu, Tuhan langsung hukum sama dengan Ananias. Berapa banyak yang mau tinggal di gereja? Kita tidak tahu. Tapi saya yakin salah satu maksudnya adalah Tuhan pakai kasus Ananias dan Safira untuk mendidik gereja sepanjang zaman. Meskipun di luar itu kita tidak pernah mengerti secara umum keadilan Tuhan, kenapa yang lain dihukum, kenapa yang lain dibiarkan, kita tidak tahu. Tapi salah satu maksud adalah Tuhan ingin supaya orang-orang yang datang melakukan perkara-perkara rohani termasuk memberikan persembahan-persembahan harus dimulai dengan hati yang benar, hati yang suci. Tidak pernah ada niat untuk membesarkan diri, tak ada niat mencari muka, tak ada niat untuk dapat sanjungan. Amin. Karena itu saya baca tadi di Amsal pasal 15 ayat 8. Tuhan benci persembahan, korban persembahan orang-orang fasik. Biarpun berjuta-juta kamu sumbangkan di gereja, tapi hati tak benar. Saya bilang nyawa. Mari jangan juga bilang begini. Biar tadi cuma 1.000 kita ada kasih pemerintah, mari yang tulus. Itu juga kadang-kadang juga pencuri itu bukan ada cuma. Maaf ya, jangan marah. Maksudnya jangan juga pakai pembenaran. Ya cuma 2.000 yang penting Pak kita tulus hati. Ini kan susah bedakan antara betul-betul tulus atau benar pencuri. Yaudah, yaudah maaf ya, jangan marah kalau tersinggung boleh juga saja. Tapi kalau saya juga sedang mengkritik diri kan, saya juga mengkritik diri saya. Mati itu Ananias. Karena ada aktor di balik itu, iblis bekerja, iblis menunggangi. Sekaligus pelajaran berharga bagi kita. Itu satu. Yang kedua, rasul-rasul itu menjadi contoh hamba-hamba Tuhan yang benar. Maksudnya apa saudara? Ketika ini rasul-rasul dia orang sebawa doi di gereja, kenapa harus marah-marah dia bahkan berani kecam dia? Coba tuan, Pelsus, penatuan. Tapi sambung berpulang. Tunggu, sebelum kamu tanya, kamu harus bersih. Sebelum kamu baca di gereja kita mau tanya, jujur deh, ini dari hasil kejujuran atau dari hasil penipuan? Tak salah jangan. Sisa tarik kamar pendeta. Tak jadi. Tanya-tanya. Orang ada nggak? Pendeta, kasih pendeta kita berkat di pelayanan. Apa Pak pendeta kita kasih sesuatu? Ini sudah jadi rahasia umum kan? Termasuk di sini kan? Kurang tukang makasih. Coba kalau tanya, ibu, ini dari hasil kerja keras atau hasil korupsi? Biar tak batang dua langsung batang itu jemaah. Kurang ajar ini pendeta tanya-tanya, orang tak berani kan? Takut jangan tersinggung. Apalagi dia ada ngatur di gereja, jangan singgung. Dia pejabat, dia orang berpengaruh, dia berkuasa banyak. Nah ini Petrus hebat sekali, rasul-rasul sejati. Kamu menipu Allah. Hamba Tuhan yang sejati tidak langsung silau mata ketika lihat uang, ketika berhadapan dengan orang kaya. Tidak langsung silau dia mata. Gereja tidak boleh tunduk kepada orang-orang kaya yang hatinya tidak benar. Saya tidak bilang semua orang kaya salah. Tapi kadang-kadang ada orang karena uangnya banyak, karena jabatan publiknya tinggi, dia berani seenaknya atur gereja, bahkan hamba-hamba Tuhan mau dikendalikan untuk kepentingan-kepentingan yang salah. Marilah kita berevaluasi. Harus dihormati gereja ini kan. Jangan ada orang karena punya uang, punya kekuasaan lalu mulai mempermainkan seenaknya gereja. Tapi juga berpulang buat orang tua. Ya toh, hamba Tuhan hanya berani kritik kalau orang susah. Tidak pernah sumbang di gereja. Mari giliran dia miliarder, dia jutawan, dia donatur, dia penyumbang tetap di gereja. Sampai pun dia salah, tidak pernah marah, tidak pernah singgung. Bahkan yang mempermainkan gereja seenaknya, sampai dia kaki satu di sini, dia kaki satu di sana, karena dia kaya, orang tidak berani singgung dia. Berapa banyak orang-orang kaya seperti itu? Karena merasa punya uang. Giliran susah, minta orang yang layani. Giliran senang, pergi ibadah di tempat lain. Orang-orang itu harus diperingatkan.
Orang nggak perlu gereja. Orang nggak perlu. Orang so cukup pada orang berdiri sendiri. Bukan gereja lekok yang nggak berkati pada orang. Gereja nggak pernah sumbang apa-apa. Orang yang kasih pada gereja. Tunggulah Tuhan akan mengadili engkau. Tapi orang khotbah begini saja tak berani disampaikan. Kenapa sih? Ada orang-orang seperti itu. Seenaknya. Kisi susah. Kira Tuhan datang pelayanan doa. Giliran dia sembahyang, tidak pernah muncul dia di kolom, tidak pernah muncul dia di mimbar, tidak pernah muncul dia di gereja. Giliran ada susah, ada masalah, ada pergumulan, ada kedukaan, suruh orang minta. Jangan begitulah. Mari orang sama-sama refleksi. Ini contoh hamba-hamba Tuhan. Mari kita hamba-hamba Tuhan takut kepada Tuhan. Mari kita hamba-hamba Tuhan jaga kemurnian gereja. Amin. Tidak lama dari situ Alkitab bilang, datang Ananias ke istri Safira. Dia datang, dia tidak tahu yang terjadi. Kita waktu pikir-pikir ini seselang 3 jam. Mungkin orang dia tunggu-tunggu. Siapa selama tapi laki dan di gereja, tapi para Rasulullah tak pulang-pulang. Mungkin ini cuma mungkin. So 3 jam ini kan, bukan 3 menit. Bukan 30 menit, so 3 jam. Masa tuh peristiwa itu dikatakan lalu masuklah Safira, tapi dia tidak tahu apa yang terjadi. Padahal orang berdugaan orang itu orang berpengaruh atau sudah tidak orang berpengaruh, orang kaya, orang terkenal. Saya berani mengatakan itu karena saya memikirkan begini. Kalau dia, maaf ya, ini cuma kita berdugaan. Kalau untuk Ananias dan Safira orang kecil, orang tidak berpengaruh, orang susah, ketika Tuhan hukum orang kesalahan, dia berdampak for jemaat kecil. Sudah paham? Tapi karena dia terkenal, sama orang tahu dia, orang kaya, mungkin tambah orang berpengaruh. Ketika Tuhan hukum dia kesalahan, dampaknya langsung kepada banyak orang. Karena itu di ayat terakhir bilang, maka ketakutanlah semua jemaat. Kadang-kadang Tuhan hukum orang terkenal supaya mendidik semua orang yang mengenal dia. Kadang-kadang Tuhan hajar orang-orang yang terkenal supaya jadi pelajaran, memunculkan ketakutan yang tulus kepada orang-orang yang mendengar peristiwa itu. Padahal dia tidak pernah bergaul di sana. Meskipun orang duga begini, kenapa ya Ananias mati tidak digambarkan di situ, orang langsung histeris, memang takut. Tapi bahkan so 3 jam dia pergi istri datang, dia tidak tahu apa-apa. Berarti orang tidak pergi bilang, mungkin kalau zaman sekarang kalau selesai viral gitu kan. Baru hari itu tak viral kan kematian Ananias. Dia pergi istri datang so 3 jam, dia tak tahu apa-apa. Coba tolong. Kalau orang baik-baik udah mati, biasa orang bilang apa? Oh kau, masa harus mati? Masa harus mati? Oh kau, kalau orang kau tuh so mati dia, masa kau tuh? Mari coba kalau itu orang pengacau di masyarakat, hari-hari bikin rusuh di masyarakat. Waktu dia mati orang bilang pas-pas sudah mau kacau orang masyarakat. Orang-orang baik kematiannya selalu disesali, betul kan? Tapi orang-orang yang brengsek kehidupannya selalu disesali. Kamu menyesal kenapa orang ini ada di muka bumi? Kematiannya tidak disesali, justru kehidupannya yang disesali kan? Sudah paham maksud saya? Kenapa waktu Ananias dan kemudian Safira mati tidak ada tanda-tanda? Mungkin saja memang mereka juga saking terkenal juga mereka tidak terlalu bagus. Tapi itu dibiarkan bertumbuh sekaligus jadi alat untuk mendidik jemaat. Masuk kamar Ananias, istri Petrus tahu.
Safira, bilang apa kabar? Memang begini deh DP harga menjual kita. Iya, memang begitu DP harga. Sebenarnya ini kan pertanyaan penghakim. Sebenarnya ini kesempatan bertobat. Tuhan suka kesempatan bertobat. Kan langsung datang tuh Safira, Petrus gak langsung marah-marah. Mana kita satu kurang ajar kan? Ya enggak kan? Mana kita datang pura-pura biang kan? Pura-pura datang empatiku lagi tuh. Mana lesat? Ya enggak kan? Dia tanya, Safira, mari. Kamu tanya. Tadi ada laki yang datang. Dan hasil ini. Kata ini hasil penjualan tanah. Katanya ini seluruh tanah dia hasil penjualan semua. Betul. Iya. Memang begitu dia berharga. Oke. Langsung naik tadi dulu ke Petrus. Ya. Katakanlah kepada dengan harga sekian katakan itu kamu jual. Jawab perempuan itu. Betul. Memang itu dia berharga. Kata Petrus. Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Suami istri, kenapa kamu bersekongkol di dalam kejahatan? Suami istri, lembaga pernikahan didirikan oleh Tuhan untuk membangun kebaikan, sama-sama bertumbuh dalam kebenaran. Tapi kenapa nyatanya kamu berdua menjadi suami istri justru bukannya bertumbuh di dalam kebaikan, bertumbuh dalam iman, tapi kamu berdua justru bersekongkol di dalam dosa. Harusnya kalau suamimu salah engkau tegur, harusnya kalau istrimu salah engkau tegur, kalau anak-anakmu salah engkau tegur, kalau mama dan papa salah anak-anak tegur juga siap terima. Kenapa kamu justru bersekongkol? Kamu mengiyakan kejahatan suamimu. Lihat, orang-orang muda itu baru pulang dari kubur. Mereka baru kuburkan suamimu. Saking tak kaget, saking Tuhan langsung hajar dia orang mati juga. Ini peringatan teman-teman. Suami istri, perkawinan Kristen harus menjadi lembaga di mana kerajaan Allah dimulai. Pekerjaan-pekerjaan Tuhan harus dimulai dari keluarga. Jangan sampai suami istri justru bersekongkol di dalam kejahatan. Harusnya suami istri bertumbuh, sama-sama bertumbuh di dalam kebenaran. Orang tua anak sama-sama bertumbuh di dalam kebenaran. Amin. Bukan bersekongkol dengan kejahatan. Juga ini saya perluas. Bagaimana dengan pertemanan-pertemanan kita? Kadang-kadang karena kita teman, dia salah. Orang rasa begitu betul. Nggak boleh dong. Harusnya wujud kasih kita tegur dong kalau dia salah. Malah kadang-kadang kita ikut dalam persekongkolan jahat. Mana ini Safira sedang di rumah Tuhan dengan berdusta, apalagi di rumah makan. Selama sedang di rumah Tuhan berdusta, apalagi di rumah makan. Boleh nyanyi makan saja dulu. Langsung sekali. Sedang di rumah Tuhan kamu berdusta. Bagaimana dalam kehidupan rumah tangga? Bukan rumah makan, rumah tangga. Suami istri mari jaga kekudusan. Amin. Orang tua anak-anak sama-sama membangun kehidupan yang benar. Amin. Tuhan telah memakai mereka untuk mendidik kita semua. Tuhan ingin gereja ini murni demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.